Ya. Ayo, silakan tetap semangat Pak. Pak Suki sudah sepakat. Ini melanggar kesepakatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Saya Yusro dari Kabupaten Sumatera Barat. Di beberapa kelompok ini, di dua kelompok ini ada beberapa orang sudah saya kenal cukup bagus. Terutama ini ya. Junior saya di Healthcare. Saya akan menyampaikan memaparkan rencana tindak lanjut program yang sudah disusun pada 8 pilihan nama. Kalau mengacu dari format yang dibagikan kemarin, saya mengangkat dua kompetensi yang akan saya kembangkan untuk tahap pertama ini. Yang pertama mengembangkan diri dan orang lain. Kemudian yang kedua adalah memimpin pembelajaran. Untuk program saya dalam mengembangkan diri dan orang lain, yang pertama adalah saya mengembangkan diri. Materi kegiatan yang saya ambil adalah mengikuti pelatihan pembuatan media. Kata teman-teman di sekolah, saya ini rakus, sudah berkali-kali ikut pelatihan masih aja mau ikut. Karena memang sebenarnya terutama di program pembatik saya pernah ikut 2 kali, tapi tidak pernah sampai selesai. Yang pertama terkendala kegiatan di sekolah, belum sampai level 4, paling tinggi level 2 sudah sempat. Nah, jadi di situ makanya saya ingin mengembangkan diri lebih lanjut dalam pembuatan media. Kalau dalam pembuatan media berbasis yang lain, insya Allah. Kemudian berikutnya adalah mengembangkan orang lain. Di sini dalam hal ini adalah rekan-rekan sejawat. Yang pertama programnya adalah pengimbasan PGP ini sendiri. Kalau saya telusuri, karena saya baru 4 bulan di sekolah yang baru, ternyata di sekolah saya yang baru ini pernah ada teman yang mendaftar jadi CGP dan pengajar praktek, tapi tidak lolos. Ya, tidak lolos karena sekolah saya ini termasuk, kalau dalam urusan sinyal itu termasuk 3T. Sinyalnya itu mikir-mikir mau masuk. Ada jembatan kecil di situ kan dia berhenti. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Malik. Jadi begitu tes wawancara macet. Nah, kemudian karena macet tidak ada konfirmasi ulang, minta jadwal ulang, akhirnya tidak bisa lanjut. Jadi seperti itu. Jadi saya akan imbaskan lagi program ini supaya teman-teman di sekolah menjadi bersemangat lagi untuk ikut. Kemudian ya siap latihannya. Kemudian berikutnya program pengembangan orang lain adalah melakukan lesson study, mengaktifkan kembali lesson study. Ini untuk mengembangkan ilmu yang saya peroleh, terutama fokus saya adalah pada pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Saya perkenalkan dulu semua programnya ya. Poin keduanya kemudian pengembangan kompetensi yang kedua adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama adalah mengembangkan pengembangan kelas. Jadi kelas yang saya miliki di sekolah itu memang hanya 3, dengan jumlah siswa keseluruhan kelas 789-nya adalah 83 orang. Itu kelasnya benar-benar monoton, model kelas lama ya, seragam semua, depan papan tulis, deretan bangku, pokoknya standar sekali. Nah itu yang ingin saya ubah, ya itu yang ingin saya ubah supaya menjadi lebih menarik.
Kemudian yang terakhir program saya adalah pengelolaan perpustakaan. Nah, di pengelolaan kelas itu nanti sebenarnya ada program lanjutan, saya kasih nama Kopi Asin. Kopi Asin ini mirip dengan programnya Pak Efraim tadi, perpustakaan bergerak. Kalau saya Kopi Asin ini koleksi kita anu Senin. Saya ambil campuran bahasa Sumbawa, bahasa Indonesia. Jadi koleksinya akan pindah setiap hari Senin. Awalnya akan dikembangkan nanti di tiap kelas itu ada pojok baca. Jadi setiap hari Senin ketiga kelas itu bertukar koleksi bacaan. Seperti itu. Itu lanjutan dari programnya. Kemudian program terakhir tadi pengelolaan perpustakaan. Ini juga berkaitan langsung karena perpustakaan kami sudah lama tidak direnovasi, baik dari segi bangunan fisik masih ada bekas-bekas gempa itu. Retakannya itu tembus pandang dari tembok luar ke dalam, belum diperbaiki. Kemudian koleksi bukunya juga belum didata dengan rapi, termasuk beberapa kerusakan pada mebler. Itu program saya. Kemudian kalau ditanya rencana tindak lanjut apa yang sudah berhasil dilakukan, yang benar-benar sudah berhasil menurut saya ya masih pengembangan diri, karena ini sudah tahap. Sekarang saya sedang mengikuti pelatihan diklat di Damba. Mungkin teman-teman di sini tahu ya, diklat daring masif dan terbuka yang diselenggarakan oleh B4TK IPA. Ya, sesuai dengan temanya tadi, saya ngambil pembuatan media seperti itu. Ini yang benar-benar berhasil. Sekarang sedang masuk minggu pertama. Sedangkan yang lain, program saya yang 4 itu masih program yang kedua tadi, pengimbasan PGP itu sudah ada, saya dapat jadwal kapan saya melakukan pengimbasan dari kepala sekolah. Kemudian program yang ketiga lesson study itu bulan pertama dan kedua semester depan, Januari Februari. Program yang ketiga juga sudah dapat lampu hijau tadi. Yang keempat menurut saya ya. Program yang kelima juga sudah dalam tahap lampu merah. Sudah memulai. Lampu merah. Kemudian berikutnya, rencana apa yang sulit dilakukan? Pengelolaan kelas yang menurut saya paling sulit, karena sebenarnya sekolah sudah punya rancangan untuk membuat paguyuban kelas, dan jadi ini melibatkan masyarakat yang lebih luas. Jadi biasanya kalau sudah menyangkut keluar itu agak susah sedikit. Karena rata-rata orang tua di sana itu jam kerjanya dari pagi sampai sore. Jadi kalau ada kegiatan rapat atau apa itu harus di jauh-jauh hari dikasih tahu seperti itu. Kadang yang datang kakaknya, yang kadang tidak bisa memberikan keputusan mau menerima atau tidak. Itu yang paling sulit. Kemudian upaya yang sudah dilakukan untuk pelibatan warga, sosialisasi ini melibatkan warga, kemudian termasuk mengajak rekan-rekan sejawat untuk melihat bagaimana mengajar di dalam kelas. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang